Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Sehat-sehat semuanya. Oke. Sehat-sehat, Oke. Alhamdulillah. Des, Gangki, bagaimana gangki. yang lain? Di pada saat kita rekaman ini kan tanggal 1 September ya kita rekamnya ya. Ya. Itu sekolah-sekolah kembali eh, online, Mhm. kantor-kantor banyak online ya gara-gara demo lah. Jadi Favorit. sementara ini ya gue enjoy di rumah aja ya kan, ketemu tetangga, ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Hmm. Gitu. Ran, aku mau tanya, kamu di Indonesia ataupun sekarang ya tempat penginapan kamu nih, uh, tetangganya berapa jauh dari kamu? How far is your neighbor from you? The nearest neighbor. How far? Hmm. Okay, you see this Yes. wall? Yes. If I It's knock beyond. it hard, Yeah. my neighbor will come. Oh, okay, okay. Okay, jangan, That's how jangan, jangan. close it is. Don't knock down the door. Don't know. Hey, Don't knock on bangun, the wall. bangun, bangun. So you are living in apartment ya? Landed dong. Kalau di Singapura kan kita bilang Okay. landed tuh gaya ya, Ji ya. Yoi, rumah Landed, rumah tapak dong. rumah tapak. Tapi Yes. sebetulnya ya rumah-rumah kecil, rumah-rumah. Mm-mm. I live in a very old neighborhood. Jadi kiri kanan Hmm. tuh semuanya udah pensiun, yang bapak-bapak keluar jalan-jalan kaki gitu kan. Kalau pagi, woi Hmm. Parane, bangun, sholat, gitu ya. Bagus ya gitu ya. Seperti dalam suasana kampung masih ada ya. Oh iya ya, Mm-mm. karena di sebelah sebelah estateku itu kampung. Ah. Yang kalau lagi ada acara dangdutan, alamak, Hmm. nggak bisa Itu tidur sampai jam 2. itu aku tak mau dengar acara dangdutan itu semua. Loh, kenapa kan asik, Mas? Di Singapura kita tidak begitu familiar with this kind of community activities ya, di mana ada kata orang tu apa suasana riuh sekampung, istilahnya riuh sekampung sudah tak Hmm. ada. Dulu aku Hmm. masih ingat waktu aku masih kecil itu masih ada. Waktu bila orang ada kerja kahwin, Hmm. Mhm. hujung minggu, Mhm. tu satu kampung akan will be invited. Ni Mm-mm. anak-anak kecil be excited, because Mm. we are seeing Hmm. something that is a bit unusual lah. Ada Mm. kukira, nyanyi-nyanyi segala. Tapi sekarang di Singapura tu sudah hampir sudah tidak ada. Iya, Oh, iya. kalau Yang kalau di Jepang gimana di Jepang? tunggu, aku mau tanya sama Salihin. Hmm. Nah, Jadi kalau orang meninggal udah nggak ada ribut-ribut lagi, nggak ada suara-suara lagi, senyap aja gitu. itu tergantung bangsa apa yang meninggal ji. Cek cek jeng, cek cek Ya, jeng. kalau kalau Gitu. itu masih ada, tetapi what I observe ya, Mm-mm. perarakannya sudah berkurangan, Hmm. the grand scale tu sudah semakin kecil. Kalau Mm. dahulu aku masih ingat ada yang di stilts, yang di kaki kayu tu. Mhm. Yang di stilts orang jalan kaki kayu itu ada yang topeng besar, Mhm. joget-joget gitu. Mhm. Dan Hmm. selalunya perayaan ya itu mungkin 1 minggu, uh, lama sekali lah. Dan setiap hari itu bising tuh bunyi apa instrumen segala. Mm-mm. Tapi sekarang sudah berkurangan. The Ya, noise ya, ya. level also very low. Only hari terakhir baru boleh kita Cuk cuk kedengaran ceng, lihat. cuk Ya, ya. cuk ceng. Baru dia Iya. punya orkestra datang. Oh, jadi Hmm. kalau di festival-festival seperti yang ada keluar Lion Dance gitu udah kurang ya. Itu kan waktu tahun baru Cina aja ya, Mm-mm. yang ada mereka datang ke rumah-rumah ataupun ke Hmm. kantor-kantor office ya, to do the lion dance thing. Itu pun sudah berkurangan sedikit lah. Hmm. Hmm. Is Tapi it good sekarang, or bad? ya kalau bagi kita yang tidak suka dengan kebisingan, it's good. Tapi kalau mereka yang suka meriah-meriah suasana, dan Mm-mm. mungkin mereka rasakan ini adalah satu uh, kekurangan budaya, Right. ke apa dihakis ya budaya oleh Hmm. kerana lifestyle hidup apartmen ya di Singapura ni. Hmm. Yeah, that's So are interesting. you being true atau being politically safe? Okey, aku pribadi, aku rasa aku lebih suka sekarang kerana kurangnya Bising. keriuhan. Ya. Hmm. And to me especially, saya untuk aku ya, even bila ada orang buat kerja kahwin di bawah blok aku, itu pun aku tidak begitu suka kerana kadang-kadang tu Hmm. bising dia tu akan terlalu lah. Hmm. Especially when they have live band and all Mhm. those, itu aku tak begitu setuju lah. Memang Hmm. kalau mau ada live band nyanyi-nyanyi itu ada tempat
kerana faham, we have to understand that sometimes our neighbours tu kan ada yang sudah uzur, ada yang mau rehat, ada yang sakit, ada yang Ada ada yang mau baby, ujian besoknya, ada yang mau ujian esoknya, ada yang baru pulang shift semalamnya malam. dugem, Ada yang baru, ada yang lagi recording podcast. ada Tetangga Ya gue lagi kan? renov rumah, duk 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 duk. Kedengeran nggak? Enggak. Oh, alhamdulillah. Nah kan itu kan Woi, boleh berisik. mengganggu kan neighbours kita. So Tapi we oke, have to be, ya. kita harus jelasin dulu nih sama teman-teman yang lagi dengerin nih ya. Tadi Ya. Salin kan Aji tadi nanyakan, itu maksudnya adalah di Singapura itu kalau ada kematian dari suku bangsa tertentu itu ramai sekali. Iya kan? Iya kan, betul Kan kan? kamu orang kan semua pernah tinggal di Singapura kan, so you all Iya. should know as well kan. Iya, betul. Jadi ramai karena ada ritualnya segala macam. But you know, sometimes kalau buat gue ya, waktu gue tinggal di Singapura, I mean, it's like, oke lah, kan nggak setiap hari juga ada orang mati gitu kan ya. Betul. Mungkin walaupun berbeda konteks, tapi konteksnya sama dengan gue tinggal di Tangerang Selatan ini, di sebuah daerah yang masih dekat dengan kampung, walaupun kompleks perumahan. Dan tetangga kampung sebelah itu bikin acara dangdutan 2 malam dengan full blown speaker, orang joget-joget, nyanyi-nyanyi, sementara gue mau tidur gitu. So I mean like, there are some, to me ya, sometimes you just have to sacrifice a bit. Sometimes you just have to suck it up. Suck it up. Toleran ya. This is what Jadi people say, kita right? ngobrolin tetangga nih, Toleransi. bisik-bisik tetangga nih. Kalau di Oh, iya, Indonesia ya. itu yang lagi terkenal adalah sound horeg. Apa tuh? Sound horeg is a truck bawa speaker yang besar-besar yang kadang-kadang sampai 10.000 watt, Huge, giant And then you- speakers. full blast gitu, itu sampai kaca-kaca pecah. Iya, Itu apa tuh yang mereka mainkan di speakersnya? dangdut musik, Dangdut, sometimes apa, house fast music. music, ya. Iya. Oh, itu siapa yang usahakan? Siapa yang organize that thing? Ada orang yang punya bisnis itu, terus nanti kalau ada orang yang punya mau bikin kenduri, anaknya sunatan atau Oke. kawinan, mereka invite Sound horeg dan orang selalu datang. Karena apa? They like the sensation of that full blown loudspeaker. Terus katanya ada yang kaca-kaca rumah pecah, tembok-tembok Pecah, retak gitu. They like that Genteng sensation. jatuh. Lah, itu tak boleh minta compensation ke? You Ramai think? bising. No, but if my house the glass pecah, I have to replace what? How am I gonna get the? And you guys think. cause. Tapi itu hanya- lain cerita lah Sound horeg itu. Sekarang kita masih ada. masih ada. Bahkan the only thing, karena Sound horeg itu banyak dibicarakan di sosial media dan so many people protest against it. Oke. Karena bisa bikin telinga rusak lah segala Benar. macam gitu ya. Betul. Tapi sekarang there is one instance, ini waktu kita rekam ya, where people agree to Sound horeg karena dipakai untuk demonstration. The only good thing comes out of it. The only good Menurut aku thing. Jadi ada satu parlemen di Jawa Timur itu di depan ditaruh Sound horeg. Aduh. Yang di situ terus full blown ini. Oke, ada kegunaannya juga ya. Ada kegunaan. Kegunaannya. Tapi itu Keluar kan nggak hanya kamu dari sekali-sekali. gedung? Kalau kamu nggak mau keluar dari gedung, saya blast off musik. Kalau nggak mau keluar dari gedung, saya nyanyikan satu lagu dangdut. Oh enggak. Atau saya nyanyikan lagu Imagine-nya John Lennon gitu. Imagine all the people. Jangan, kita jangan ngomongin politik. Jangan ke situ dong. Oke, ya udah kita ngomongin tetangga deh kalau gitu. Iya. Karena dia udah cerita tetangga gue. I saw the video clip. My goodness. Imagine all Astagfirullah, the please, people. tolong. Nightmare. Aji, Yes. adik kelasmu. Kakak kelas gue. Kakak kelasnya Aji ya? Kakak kelas gue 1 tahun. Aduh. Adik kelasnya Mas Rani 3 tahun. Iya. Oke. 4 tahun ya. Tetangga. Tadi kan Salim udah cerita, gue udah cerita. Kalau di Jepang gimana Ji bertetangga? Gue sih punya cerita sendiri, tapi gue pengen tahu karena sekarang kan zamannya sudah semakin beda ya. Me like what? 10
12 years ago. Kalau sekarang gimana neighborhood? Karena rata-rata orang Jepang kan sekarang tinggalnya di apartemen juga kan. Oke, orang Jepangnya yang kota besar atau kota kecil ya. Dan aku mungkin cuma bisa ngomong yang dari Tokyo ya, karena kan pengalamanku tinggalnya di Tokyo gitu ya. Dan Tokyo pun aku tinggalnya di daerah Shibuya, Meguro seperti itu ya. Ini Yang latar belakangnya di apartemennya lu ya kan? iya, Oke. itu rumah tetangga. Which wall can I bang? Which wall can I bang? Rumah tetangga. Dan Ini daerah nanti. Shibuya. Dan ini kawasan-kawasan yang Mhm. apa? Kawasan-kawasan yang tengah kota, yang ramai, yang padat gitu ya. Dan Dan orang-orangnya yang banyak punya juga uang ya. banyak juga yang apa namanya orang asing gitu ya. Banyak juga yang menyewa. Jadi bukan penduduk asli. Maksudnya bukan yang besar, lahir dan besar di sini gitu banyak juga. Berarti Aji termasuk juga orang yang tinggal di kawasan elit ya? Hmm. Elite. 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 Pinjam 100 dong. Elite. Cepet doang. Elite, s'il vous plaît. Nah, mungkin kita akan nyangka bahwa semuanya orangnya akan dingin. Yang mayoritas memang benar sih, mayoritas dingin. Jadi misalnya kalau aku ketemu di lorong tuh banyak yang cuma nunduk gitu. Padahal aku yang konnichiwa atau ohayo gitu ya. Tapi kalau misalnya ketemu di lift yang udah mepet sih ya mau nggak mau gitu ya. Gitu. Tapi kalau Oops, too late gitu. Bang, you're stuck with me. Tapi kalau misalnya di lorong, pada nunduk itu lari, jalan cepat gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang masih ramah, ada juga yang masih mau membuka percakapan, terutama orang yang lebih tua. Justru orang tua itu sangat gemar membuka percakapan bahkan pada saat kita buru-buru gitu. I see. Haji-san gitu. Iya, Tapi ini yang kamu kenal kan? Ini yang kamu kenal ya. Yang nggak kenal pun juga negor sih. Dan kalau misalnya ya misalnya aku lagi jalan gitu ya dari Apato menuju ke stasiun gitu ya. Terus di sebelah mana ada nenek-nenek atau kakek-kakek sedang di depan rumahnya gitu ya. Terus aku senyum sama dia gitu, dia akan balas nunduk senyum gitu. Nggak ragu-ragu gitu. Berarti sama ya, orang-orang yang tua itu justru masih lebih Ramah. Lebih ramah neighborhoodly. ya, lebih Iya. ramah. Dan aku perhatiin mereka suka ngegosip di bawah jendela aku. Ngerumpi Ngerumpi bahasa gitu. Indonesia. Iya, ngomong Seru itu. deh. Lu lihat nggak tuh yang di atas tuh? Aneh banget orangnya gitu. Lu lihat nggak tuh orang asing yang itu tuh? Okey. Ji, tapi kalau warga asing bagaimana, Jim? Adakah mereka pun sama tidak begitu friendly ataupun gimana? Kalau sesama warga asing, kalau kita udah mengidentifikasi sesama warga asing, kebanyakan sih friendly ya. Kebanyakan sesama kita friendly. Kecuali memang orangnya nggak friendly gitu. Tapi mayoritas sih friendly kok. Mungkin kita sama-sama merasa bahwa ada temen nih gitu. Ada yang dengan latar belakang sama In gitu the ya. same shoes ya. Yes gitu. Having said that, ada juga tetangga aku yang generasi muda, yang couple gitu, mereka suka tegur sapa sama aku. Ada juga. Bahkan ada salah satu tetangga sini nih, waktu itu dia mau pindah, dia ting-tong, ketuk rumah, ting-tong, terus kasih apa oleh souvenir ke aku gitu, snacks itu, terus pamit bilang, kita mau pindah gitu ya, kita mau ke sana. Pokoknya mereka memberitahu gitu ya, dan nggak cuman begitu aja, tapi mereka state for a bit of a short chit chat sama aku, bla 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 gitu sih. Artinya kan they appreciate our friendship kali ya, aku perasaannya seperti itu gitu. Jadi ya kalau secara umum memang lebih dingin, terutama generasi mudanya, tapi pengecualian di kanan kiri atas bawah ada sih. Ya. How close is your closest neighbor? Dekat depan pintu gitu. Bang. Di dinding sebelah, ya apartemen depan apartemen ada unit, dinding sini udah tetangga gitu ya. Cuma ya memang temboknya cukup tebal sih, jadi kita punya privacy ya. Meskipun kalau karaoke pasti kedengeran, cuma kalau putar musik biasa aja aman, putar televisi aman. Cuma kalau kita karaoke yang kita blast off sound horeg pasti protes. Kalau orang di atas jalan kedengaran tak?
Duk duk duk. Enggak. Kecuali setan, kecuali hantu. Kamunya atau ini orangnya? topiknya bukan horor ya, coba ya. Oke. Karena Jadi aku nih, rasa ya ya, di ini ada kena mengenai dengan kadang-kadang bahasa Indonesianya hubungan. hubungan Terus, ya apa kata orang tuh materials yang digunakan dan juga desain oh ya, apartemennya ya. But kalau kamu tahu ya, you guys stayed in HDB flats before kan? di Itu Singapura kan ya. kalau orang di atas jatuhkan uang ceiling Marble. aja kan bisa, marbles pun bisa dengar di bawah kan? Tak 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 Iya. tak tak tak. Jadi kalau orang jalan, anak-anak lari kan Ya, bising kan? ya. Well, Oke. Bukannya 100% aman karena ada beberapa teman aku yang punya anak-anak kecil. Kan anak-anak toddlers gitu kan suka lari-lari ya. Ada beberapa yang tetangga downstairs-nya itu sort of complain gitu. Atau mungkin bukan komplain tapi mohon maaf apa gitu. They made their opinions known gitu kalau mereka cukup terganggu. Mungkin bukan menegur keras bukan, tapi masih tahu aduh kedengaran tuh suara larinya anak-anak itu gitu. Oh gitu. Ya, tapi kalau selain itu sih kayaknya enggak ya. Kebanyakan yang terganggu itu ya mungkin yang orang sudah lanjut usia yang perlu istirahat. Kalau yang generasi muda biasanya gak pedulian gitu. Tapi ini pengalaman gue ya, Ji. Ada beberapa Ya. kawan tinggal di Jepang dulu, student ya, karena mereka they couldn't afford a better apartment gitu. Mereka sewa itu yang memang dindingnya kayu, lantainya kayu. You know that old, ya kalau di Japanese movie itu kan ada tuh rumah-rumah model yang 2 lantai. Ya, Itu kan hantunya juga dari dulu, hantunya zaman tahun 200 tahun lalu. kayaknya perlu nih sekali-sekali nanti kita ngomongin hantu Jepang ya. Oke. Terus Itu tuh hantu Jepang tuh. Sebenarnya dia warga Indonesia tapi iya, tinggal itu di Jepang. di belakang ada yang lewat siapa, Ji? Saya. Nah, itu kawan-kawan gue itu yang mahasiswa itu student, mereka sewa, tau nggak sewanya berapa? 10.000, paling mahal 20.000 satu What? bulan. 20.000 Itu yen. kalau dirupiahin 1-2 juta rupiah. Iya, dan itu rumah-rumah tua gitu. Nah, itu mereka mau nggak mau harus very sensitive to the neighbor, karena rata-rata kan orang Jepang itu sewa-sewa tempat seperti itu karena mereka datang tuh cuma buat tidur karena pulangnya sudah malam. Sementara gue ada kawan yang punya keluarga lengkap, anaknya masih kecil. Waduh. Jadi anak itu harus dilatih. Jadi setiap kali siang itu anak itu dibawa ke park Daycare. atau kalau malam tuh disuruh tidur lebih cepat gitu. Jadi anaknya dibawa ke park, suruh habiskan energi di taman, lari. Pulang capek tidur. Pulang udah capek. Gitu. Kalau di apartemen Jadi- jalannya gini, pelan. Ini adalah cara-cara kita adaptasi ya Iya. dengan hidup berjiranan Iya. di perumahan kita ini. Dan aku pun waktu aku pertama first few times lah aku ke Tokyo kan, itu rasanya macam walaupun ada tetangga di sebelahan sebab rumah my wife is like walk up apartment, tak ada lift je, yang 4 tingkat gitu, walk up Okay. apartment. Oke. Jadi, masih ada tetangga kanan kiri, tetapi rasanya macam tak ada tetangga kerana senyap je. Sepertinya mereka itu betul-betul jaga untuk tidak membuat bising. Jadi bila aku dengan anak dan sekarang bila aku sudah berkeluarga dan kita come for a visit, dan aku terbawa-bawa di Singapura kan, pekik aja, ini nanti isteri aku, shh, tak boleh. Dia akhirnya aku lihat, baru aku notice yang isteri aku dengan my mother-in-law itu kalau berbual itu Bahkan di dalam rumah juga. iya benar, dalam rumah itu mereka jaga tone suara mereka, terutama sekali bila sudah malam. Tapi kalau di Singapura kan beza kan, kita masih berbual macam biasalah, kita hanya tidak lari-lari, kurangkan buat noise, ya itu aja. Jadi ngapain Camne- juga lu lari-lari di apartemen? Camne nak buat podcast. Podcast Bisa, jangan bisa. injak-injak. Nah, Ya, tapi yang menarik ya, mungkin teman-teman di Indonesia yang dengar ini, karena orang Indonesia itu masih bisa dibilang maybe ya, perkiraan gua itu mungkin 90% masih tinggal di landed houses. Sombong orang Indonesia. Landed. Tanahnya luas di Tanahnya Indonesia. luas, bangun tidur ketemu Oke, tanah oke. gitu kan. Oke, no need the flex, no need the flex. Walaupun Di tanah, Singapura. walaupun rumahnya sewa gitu. Tapi kan
apa ya, lambat laun kan seperti Tokyo, seperti Singapura, mau nggak mau ketika penduduk semakin padat, orang udah harus mulai belajar tinggal di apartemen atau di flat atau Flat. di sini dibilangnya rumah susun gitu kan. Nah, itu ternyata nggak mudah karena di Indonesia itu udah banyak sebetulnya rumah-rumah susun lama. Mungkin dari early 90s pun sudah ada sebetulnya, tapi 80s yang Tanah Abang itu kan? oh iya ya 80 sudah ada ya. Tapi itu jadi masalah gitu loh karena apa ya, ada kawan aku satu tinggal di Tebet. Tebet itu daerah yang ada rumah susun atau apartemen atau HDB lah. Kalau di Singapura kan kebanyakan apa rumah-rumah susun itu dibilangnya HDB. Itu dia sampai bilang itu rumah susunnya ini rumah susun The Raid. The Raid, You know The Raid, Kamu the tahu movie? film The Raid, film. the movie? Iya kan? Hmm. Itu kan very old gitu. Oh gitu. Very lightnya tuh very dim gitu. Terus it takes getting used to gitu loh. Sampai teman-teman gue bilang, gue nggak mau lagi deh tinggal di rumah susun karena dindingnya sangat terlalu rapat dengan tetangga. Terus everyone is like nosy, mau tahu urusan orang lain. Tetapi juga di satu sisi ada image negatif bahwa apartemen atau rumah-rumah susun ini banyak dipakai untuk menyimpan istri-istri kedua gitu kan. Gitu karena murah. Jadi Yang ketiga keempat di mana? Di mana? Ketiga, Yang ketiga keempat di mana? keempat di mana? Yang kedua yang kedua di Tebet, yang keempat di Kalibata, yang kelima di Pramuka. 5 tak boleh, Ran. Oh nggak boleh Mbak. Ya, harus dibuang satu dulu baru. Ya. Boleh. Jadi biar tertib dong. walaupun di apartemen yang lebih mewah ya, yang lebih bagus, orang tuh udah terbiasa lah. Buang sampahnya juga bagus, segala macam. Tapi yang di rumah-rumah susun ini masih harus membiasakan diri lah. Nah, makanya kita perlu belajar dari Tokyo dan juga dari Singapura. Ini bagaimana tipsnya? Tips. Tip. 1, 2, 3, 4. Di Singapura waktu tahun 80-an di mana orang baru masuk tinggal di flats ya. Daripada kampung-kampung tahun 80-an yang 70-an 80-an lah. Itu aku masih ingat di cara kita hidup setiap hari itu masih ada bad habits yang government perlu tangkas. Misalnya? Seperti buang sampah keluar tingkap, yang ada sampai ada mati, killer litter they call it, kerana benda-benda yang berat mereka gantung di tepi tingkap dan jatuh. Bila mereka cuci, mereka gantung tu jatuh. Tingkap tuh jendela ya teman-teman. Jendela. Terus menimpa Lepas tu orang lewat di bawah. Lepas tu mati. Jadi ada undang-undang yang mengatakan kalau ini terjadi kamu bisa dipenjarakan. It's a criminal act. Ada yang membuang air di dalam lift. Bukan buang air ya, tapi relieve yourself ya. Di dalam lift. Jadi kan bau itu. Lama-lama kelamaan pun ada undang-undang yang kalau kamu ditangkap buang air di sini sembarangan akan masuk jail atau didenda. Semua denda lah. Dan dengan adanya all these rules and regulations baru terhakis habits yang kurang sihat ini. Bila kita tinggal dengan yang lain kan kita harus jadi kalau mau ambil tips dari Singapore, nothing but denda dan juga enforcement. Singapore is a fine city. Yes, a very fine city, tetapi ada enforcementnya. Jangan taruh undang-undang aja tapi tidak ada yang menguatkuasakan. You have to enforce those rules. Jadi orang lihat, betul lah dia ni kena saman. Oh betul lah dia ni kena masuk court kerana buang barang sembarangan gitu kan. Baru orang takut. Jadi generasi seterusnya daripada fikiran ataupun perasaan takut kerana didenda dan tidak mahu masuk court atau apa, itu sudah jadi satu social habit yang positif. Jadi sebelumnya itu kan mereka melihatnya sebagai hanya satu denda, something harsh. Tapi setelahnya itu sudah menjadi kebiasaan, tidak kencing di dalam lift. It started off when you were little. So you saw the transition from kampung lifestyle to metropolitan lifestyle. So how many generations does it take to change the mindset?
one Only one generation. One generation. generation. Karena you kan ngalamin ya masih tinggal di kampung, kemudian pindah ke rumah susun ya. Yes, yes. What's the So I toughest part of moving to kalau gue bilang sarang merpati itu, yes, sarang burung. sarang Sarang burung. burung the toughest part ya. Itulah bising, teriak-teriak anak-anak kanan kiri. Sometimes bad habits masih ada. Orang kalau dulu jemuran kan kita jemuran di luar kan di Iya. jendela. Nanti Heeh. ada yang masih basah sudah disidai. Jadi baju kita pun basah Yang juga. di Basah di bawah bawah. kena Ya, basah. betul. And then ada orang buang sampah sembarangan. Nanti kan benda tu kalau paper atau apa bisa masuk ke jendela Rumah kamu kan kalau ada tetangga yang angin. bawah. Ah, Iya. ataupun itulah lari-lari anak-anak kecil malam-malam masih berteriakan. Nah, itu waktu tahun awal 80-an itu very common. This kind of behavior. Tapi sekarang mereka tu sudah semakin kata orang tu peka dengan all this kind of behaviors lah. We know what is irritating to us as well. So kita tidak lakukan kepada yang lain lah. Tapi dalam itu satu generasi. Ya aku kan masih hidup. Jadi generasi aku dan keduanya. Berarti generasi anak-anak lu udah lebih terbiasa ya ini ya. Yes. Oh, Jadi, generasi anak-anak tidak pernah mengenal gaya hidup kampung. Exactly. yes, betul. Jadi ada Langsung juga sih. yang cara kehidupan kampung yang positif, yang bagus, Ya. juga hilang. Misalnya Misalnya ramah dangdutan. tamah. Dangdutan dari Singapura memang tak ada. Nggak mungkin. Tak ada. Para penonton, Ding. Kok aku goyang ya? maafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Okey. So, seperti apa yang bagus, Ran? Seperti beramah tamah dengan your tetangga. Kerana pada waktu di kampung kan semua orang kenal each other kan. Dan di kampung itu aku masih ingat kita kalau bermain itu puas dan luas tempatnya. Cuma pulang waktu nak makan dan juga maghrib. Itu je pulang. Jadi kalau sekarang ini susah sedikit kerana bila anak kita keluar dah tidak kelihatan. Mana budak-budak ni? You know what I mean? Yeah. So those are some of the things that we wish it was still around lah. Hujung minggu beramah tamah, hujung minggu ada aktivitas kampung and all those kind of things. Tapi okay. A good example of that transition itu lagi-lagi balik ke cerita teman gue ya, karena gue pernah main di apartemennya dia di Tebet. Itu justru menurut dia karena everybody is really cramped together in one building, itu justru malah jadi lebih dekat. Yes. Saking dekatnya sampai tahu urusan orang lain. Tapi apa misalnya kan di Indonesia itu ada namanya RT atau RW, rukun tetangga, rukun warga. It's apa ya, kalau di Singapura CDC bukan CDC ya, building lah ya, RC, building. RC, Residence RC. Committee. RC, Residence Committee. Itu justru ketika mereka bikin acara, mereka bikin kegiatan itu lebih senang gitu loh. Dan tetangga-tetangga yang ya paling tidak dari experience kawan gue ya, tetangga-tetangga yang cenderung diam atau yang nggak tahu istri keberapa gitu ya, itu kadang-kadang mereka berusaha untuk mengajak, Betul. get involved gitu loh, kumpul. Bahkan kemudian ada geng-geng, misalnya geng lantai 1, geng lantai 2, geng lantai 3 gitu. Mereka geng in a good way ya. Jadi mereka suka saling hantar makanan gitu. Okay, I have Circle. Yes, I have a story Circle. for that. Okay, aku ada satu cerita for that lah. Tapi aku mau tanya Aji dulu, kalau Ya. di Jepun. Jepun ada tak satu macam gerakan dari kerajaan atau apa untuk adakan sesuatu aktiviti atau apa supaya hidup dengan neighbors itu lebih sejahtera? That's an interesting question. Supaya hidup lebih sejahtera, aku nggak tahu. Tapi kalau supaya lebih rapat sih, let me put it this way. Aku masih suka lihat ronda. Oh yes, Ronda yes, itu yes. apa namanya, security patrol, neighborhood patrol yang manned by neighborhood gitu. Yeah. Orang-orang setempat tuh masih ada. Local firefighters itu ada di beberapa tempat. Terus bikin neighborhood matsuri.
out of the blue tiba-tiba bukan out of the blue sebetulnya, mungkin udah direncanakan, tapi tiba-tiba saya terima pengumuman, oh ada Matsuri ini nanti hari Minggu. Jadi apa ya, tari-tarian gitu, sepanjang jalan gitu. Terus di Festival lah sepanjang ya. jalan itu, pas sepanjang jalan itu jalannya ditutup, car free. Terus tiba-tiba ada kayak stall, ada warung-warung, kok Oh, warung sih? warung. Ya stall lah gitu. Hmm. Ya jual minuman, jajanan, Oh, I love that. alcoholic drinks juga ada. Jadi mau I mabuk love juga di that. situ. Mabuknya sama tetangga dekat kamu gitu ya, bukan sama orang Wah, strangers that's gitu. nice. That's nice. Family oriented basically. A few times a year ada event seperti itu di sekitar neighborhood aku, dan bukan cuma di neighborhood aku, sebetulnya neighborhoodnya cukup luas gitu ya, Blok tapi gitu ya. dibagi-bagi per wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini gitu. Kadang-kadang yang apa ya, yang memanggul kuil itu ya, yang Hmm. dari neighborhood sebelah tuh lewat jalan di ujung sana, jadi aku bisa lihat juga. Hmm. Nice, man. It's kinda heartwarming ya. Tapi ada satu yang menarik tadi, ronda. Gue nggak tahu di Singapura mungkin nggak ada ya. Tapi ronda itu kan adalah orang. Gue pertama kali lihat di Jepang, lihat ada orang ronda. It's like a bunch of guys walking, looking after the neighborhood kalau malam-malam gitu ya. Dan mereka juga bawa kentongan. Mm-mm. Kentong. Iya, Tung tung. tung 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 gitu. I see. Orang Indonesia kan selalu, gue dalam hati gue bilang gini sebagai orang Indonesia, wah Jepang niru Indonesia. Padahal sistem RT RW, sistem siskamling atau ronda itu semuanya diambil dari budaya Jepang. Sampai dulu kita ada orang Indonesia punya kebiasaan di sekolah-sekolah senam pagi Indonesia. Aji ingat dong. Gitu. Senam pagi Indonesia itu, nah exactly. Itu Senam diambil dari kesegaran senam Taiso jasmani. di Jepang. Oh, sampai sekarang masih ada tak? Masih Senam ada. di Jepang. Di Jepang masih ada. Setiap hari Jepang Jumat tuh masih di ada. radio ada ya, Ji ya? Oke, kalau di televisi itu mungkin tiap pagi ada yang senam bersama. Tapi sebetulnya ada 3 model di televisi ya. Satu duduk, mungkin untuk mewakili orang yang ingin olahraga sambil duduk. Ada yang dua berdiri gitu. Nah, yang satu yang berdiri itu satu laki-laki yang lebih berotot, satu perempuan biasa gitu. Jadi itu sepertinya mewakili semua lapisan masyarakat. You can do that gitu. You Iya, can do that exercise dengan together. kemampuan fisik masing-masing ya. Exactly gitu. Jadi kita bisa nonton TV and we do that. Kalau di sekolah sih kayaknya masih ada ya. Masih ada. Masih, Taiso Apa aku masih salah ada. ya? Dan terus kalau yang lucu atau menarik, menarik bukan lucu. Kadang-kadang aku pagi-pagi jogging terus melewati perusahaan gitu ya. Orang-orang itu ternyata masih ada apel pagi. Apel pagi itu apa ya namanya? Gimana Yang upacara menjelaskannya ke pagi. kalian? Briefing ya, morning briefing ya. Morning briefing yang Iya. Tapi ada exercise. dibariskan gitu ya, ada simple exercise, terutama yang konstruksi, yang pekerjaan fisik itu ada Oke. exercise-nya. Tapi kalau yang pekerjaan misalnya marketing, orang-orang yang berjas rapi itu ya mungkin bukan olahraga berat, tapi mereka ngapain coba? Mereka soji, bersih-bersih. Oh. Bersih-bersih jalanan depan kantornya. Jadi sepanjang jalan itu yang isinya kantor-kantor, pegawainya sudah pakai baju baju hitam putihnya itu, baju penguinnya, laki-laki dan perempuan kan sama warnanya. Mereka membersihkan jalan gitu. Aku jogging that's sambil interesting, ya. sumasen sambil jalan karena aku jogging seenak-enak aja lewat kan, sementara mereka sedang bekerja gitu. Mulai kerja. Jadi they clock in work hours for that before even doing their own main work, mereka melakukan si pembersihan itu gitu. Itu sih agak menarik juga ya menurut aku ya. Nggak semuanya seperti itu, tapi banyak yang seperti itu aku lihat. Iya, that's interesting. Dan di sekolah-sekolah juga. Nah, ini satu lagi nih warisan Jepang yang katanya original Indonesia ternyata diambil dari Jepang juga. Yaitu kalau di sekolah namanya piket. Apa Piket tuh? is membersihkan kelas sebelum mulai belajar. Oh, Tugas itu pembersihan. di Singapura pun ada. Tapi Ada ya? Soji. itu aku waktu kecil-kecil ada, masih ada. Soji Tobang. Jadi itu kita muridnya berapa dibagi beberapa kelompok.
Kamu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Yes, jadi kamu Yes. tiap Senin, We kamu have tiap that. We have Selasa. that. Ya, you clean the classroom before di So in a way, ketika semua orang, yang gue suka paling nggak yang gue lihat dari Indonesia ya, ketika orang-orang di kota-kota itu sudah semakin individualist, gue itu suka melihat neighborhood yang masih very close together, yang masih Yep. kompak gitu loh. Kayak misalnya ada yang masih suka tiap the weekend tuh kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, atau kemudian olahraga sama-sama, makan-makan sama-sama. I still remember dulu bagaimana dengan tetangga-tetangga waktu gue masih tinggal di Lampung tuh sangat dekat, saking dekatnya istri tetangga itu bisa datang ke rumah. Hati-hati. Jangan macam-macam pikir ya, jangan Jangan macam-macam. macam-macam. ya. Gedor pintu main masuk aja terus langsung, aku habis bawang, pinjem bawangnya gitu. Aku minta garam, ya kan. Aku minta nasi, lama-lama dia paham itu dari rumah kita. I was thinking of pastikan. something else. Oke. Itu pastikan istri kamu pun ada di rumah. Kalau istri kamu nggak ada, itu bahaya tuh nanti. So udah biasa. Gue dulu kalau ke rumah kawan aku dulu waktu masih tinggal di perumahan di Lampung teh, biasa kalau habis main-main masuk ke rumahnya, buka fridge, buka kulkas, ambil minuman sendiri itu udah biasa. Nah sekarang kedekatan seperti itu yang to be honest gue kangen banget gitu, pengen bisa seperti itu, punya tetangga yang dekat gitu. I have Buka so fridge tuh begini ya. Buka fridge tuh begini. Aku pikir buka fridge tuh begini. I have Wait. I have so many things in my head that Exactly. You know kenapa cobain? Karena di HDB atau rumah susun atau apartemen itu kan pintu cuma ada satu. Kalau di rumah-rumah landed itu kita ada pintu depan, pintu samping, pintu belakang gitu kan ya. Jadi kalau yang ibu-ibu itu biasa lewat pintu belakang. Bu Salihin, kalau sekarang dipanggilnya nama suaminya, Bu Salihin, boleh pinjam garam gitu. Bu Salihin, aku pinjam bawang putih dong gitu. Oke, bawang putih, garam semua boleh pinjam, tapi jangan pinjam suami sekejap, pinjam istri sekejap. Tapi mikrofon nggak boleh pinjam. Mikrofon tak Nggak boleh. boleh. Maksudnya mikrofon? Ini mikrofon, karena kan aku udah ngomong. Iya. Nanti kan sudah ada ludah aku lah, apalah. Bila mereka gunakan pun nanti aku tak tahu what's the hygiene level kan. Exactly. Jadi Jangan makanya sampai jangan. tukar. Gue masih kebayang Haji buka kulkas. Itu kulkas Maldi kalau bukanya begini, Ji. Astagfirullah. Lah, ini kita udah hampir 1 jam. Aduh. Tapi lu tadi ada cerita apa ini? I have a lot more stories to tell. Enggak, tadi yang lu bilang ada cerita soal apa? Yes. Itu aku mau tanyakan sahaja. Kalau bila if we put people from different diverse backgrounds untuk tinggal bersama di flat kan, itu pasti ada kegeseran, konflik ya. Pasti. Jadi bagaimana, siapakah yang punya responsibility, tanggung jawab untuk memastikan untuk menjadi kayak orang tengah lah. Jadi kalau ada kegaduhan atau apa, ataupun how do we avoid untuk tidak adanya perselisihan, kita adakan very strict rules of living together. Itu jadi tanggung jawab siapa itu, adakah kerajaan ataupun kita sendiri? Sebab if we rely on us humans, very objective kan. That's a good question. This is not noisy. What to you this is noisy, kind of thing. Jadi ni siapa punya idea untuk taruh kita sama-sama? Is it their responsibility as well to make sure that kita ni tak berhantaman, tak gaduh-gaduh, tak bunuh-bunuh? Kalau di lingkungan gua dan juga di Indonesia pada umumnya itu ada 2 macam. Yang satu itu adalah RT RW, karena kan ada kepala rukun tetangga, kepala rukun warga tuh ada. Yang kedua, ini juga paling sering adalah orang-orang yang dianggap dituakan. Seniors. Ya, seniors yang biasanya akan bantu untuk mediate gitu kalau ada masalah. Kayak misalnya nih baru-baru di lingkungan gue nih, tiba-tiba di salah satu corner di jalanan itu ada banyak orang buang sampah gitu. Dan sampah itu adalah masalah terbesar di tempat gue ya, di Tangerang Selatan ya. Kemudian dicari tahulah pelakunya, dan ternyata kemudian ada satu yang ketemu itu. Jadi dia ada buang bekas paket-paket beli paket-paket segala macam, dia lupa buang itu alamatnya.
Ketahuan lah. dong. Tapi nggak pernah ada yang mau ngomong, nggak pernah ada yang mau datang ke tetangga itu dan menegur. Nah, dibawalah orang yang senior gitu untuk ngobrol baik-baik gitu. I Untuk see. akhirnya dia pun karena ngobrolnya baik-baik, dia pun akhirnya oh ya minta maaf saya salah gitu. Yeah, so that's a very important to me ya, one important skill set untuk kita yang tinggal di apartment ni to have, sebab kerana kita sekarang sudah takut mahu ada konflik. Jadi tidak mahu bersuara, tidak mahu berhadapan, kita simpan sampai satu hari meledak terus gaduh. You know what I mean? It can happen kan? Kerana kita tidak mahu we don't want to have a conflict face-to-face discussion because we do not know how to handle it. Kita takut orang tu marah. Padahal kita datang cuma mahu mengingatkan, kamunya baju atas basah, unitis ke baju aku. Gitu kan. Nanti kan dia bisa, sudahlah kau kalau tak suka, angkat lah or whatever, right? Can be defensive. So, di Singapore, that is something that I notice semakin kerap or very common. Everybody just keep quiet, tidak mau bersuara. Tapi kemudian Bersuara- pecah. Yes, bersuaranya bila sudah tak boleh, dah tak tahan, and then becomes a big issue. So we have to use police datang waste of their resources just to mediate between two neighbors. Yang ini masaknya terlalu berisik ataupun kuat sangat baunya, yang ini tidak begitu suka kari atau apa gitu kan. So boleh bergaduh, jadi isu nasional. Jadi Sunas, gue pernah Ji. Mhm, Gue kangen makan sate waktu masih tinggal di Jepang. mhm. Aji kan pernah ke rumah gue di Meguro ya. Meguro. Kan ada balkon sedikit ya di Mhm. depan itu. Mhm. Gue bakar sate di situ. Pinter. Mantap. Untungnya nggak ada panggil polisi sih, cuma digedor sumimasen. Dan itu kan di sebelah itu kan tetangga bisa ngomong dari situ Iya. Oh. gitu. Walaupun ada tembok tapi mereka bilang tolonglah jangan ini karena asapnya masuk ke rumah saya. Asap ya. Mm-mm. Yes. Nggak gitu. boleh ada tulisan. Kau waktu tanda tangan kontrak rumah itu ada salah satu poinnya, nggak boleh barbecue di balcony. Oke. Tapi kalau zaman sekarang ya sudah dijual barbecue buat di rumah itu yang nggak berasap. Nggak tahu Smokeless. gimana ceritanya. Nggak ada bau sistemnya asapnya kok nggak ngerti. enak Ji. Harus ada Iya juga asapnya. Ada sih asapnya tapi bukannya kayak Pakai exhaust. bakar sate gitu. Nggak tahu, dia nggak tahu gimana sistemnya. Jadi aku pun punya kecil aja gitu. Mungkin cuma segini kali ya, cuma segini kali alatnya, sebesar laptop, lebih besar dikit lah gitu. Dia sangat efisien memanaskan, tapi dia tidak menimbulkan asap yang berlebihan sampai bau atau bagaimana gitu. Pas banget buat apartemen Jepang yang kecil-kecil. Jadi semakin modern zamannya, semakin tersedia alat-alat yang seperti itu, gadget seperti itu. We have Wah, to use. polisi. apartemennya Aji yang dulu canggih. Apartemen James Bond ini. Aduh. Iya. Ada kameranya, bisa lihat. Terus di dalam tuh ada tempat. You don't have to hang that pole outside of your window gitu kan? Right. Karena ada pengering bajunya di dalam. Wah keren, Right. keren. Itu kalau aku flush toiletnya kemana-mana, ke bawah ke naik atas ke Ke Singapura Singapura langsung. Ya? Oh itu sudah jadi macam Harry Potter ya. Apa tuh yang masuk ke kantor Kementerian Ministry of Magic. Oke. Kita sudah di penghujung acara. At least satu pertanyaan lah masing-masing lah ya. So, what do you like best? Kita yang baik-baik aja lah ya, yang positif. What do you like best about your neighborhood now? Oh, I feel very comfortable. Can you imagine aku pindah di Clementi ya, 1979 ya. Sampai sekarang aku masih di kawasan Clementi. Jadi hampir tak tahu berapa tahun. So I'm very comfortable with my surrounding. Dari segi lokasi pun bagus. Banyak transportasi, access and all those kind of things. And dia tidak terlalu besar. Kalau kamu tahu di Singapore ini kan ada some housing estates is very big like Bedok, like Woodlands, like Ang Mo Kio, you can get lost kan. Tapi Clementi kan kecil ya. So very cozy. I love Clementi. Saya orang Clementi, I vouch for that gitu ya. Yes. Oh, both of you live in Clementi. Oh yeah. We were both Clementians. Jadi di Singapura tuh ada daerah namanya Clementi, dan yang gue suka dari daerah Clementi itu kalau mau cari suasana yang
apa ya, yang very neighbor gitu ya, dekat dengan sesama orang, itu karena sebelah ada masjid. Dan di masjid itu ada Yes. banyak kegiatan, kumpul-kumpul di situ, bisa berakrab-akrab, dan they really don't mind karena gue orang Indonesia ke orang apa, semuanya sama, itu gue suka. Itu yang bikin gue betah. To me ya, pakcik-pakcik di masjid tu suka kalau ada orang-orang Indonesia datang. Oh, kamu dari Indonesia ya? Nanti ngobrol-ngobrol kan? They like it when there's foreigners in there. Yang paling berkesan buat gue dari tinggal di Clementi adalah ketika gue lagi pulang kantor, ada di bawah blok tuh ya, di bawah blok apartemen tuh ada anak-anak lagi main gitar kan. Terus dia tengok gue langsung, bang, sekejap bang, Really? ajarkan lagu Dewa bang. Really? It happened? Yeah. Wow. It happens because they like Dewa. Dan Right. oh God, gue bilang gue gak bisa main gitar. Bang, aku pernah tengok you main gitar. jadi duduk-duduk lah dulu, gue belum sampai ke atas, istri gue udah telepon, lu di mana? Gue di bawah lagi main gitar sama anak-anak. Dan I still remember what I taught them, lagu Kangen. Oh ya? Aku tak tahu lagu tu macam mana. Gimana Salihin ini? Oke, Aji, what do you like about Aji. Yes, the your place neighborhood. you're staying now? Aku nggak bisa tinggal di tempat yang terlalu sepi, yang terlalu jauh dari orang-orang. Betul. Meskipun aku juga seneng, ya, aku senengnya tempat yang aku masih bisa keluar rumah langsung berinteraksi sama orang. Karena aku kalau terlalu jauh dari orang, kesannya seperti di deserted, seperti ada zombie outbreak gitu. Aku kayak ada perasaan. Jadi kalau aku lagi sedang physically very tired, terus aku pasti akan dapat nightmare. Nightmare-nya itu aku find myself somewhere yang aku nggak kenal, nggak ada orang, terus aku jalan nggak sampai-sampai seperti itu. Jadi itu seperti nightmare aku. Nah, aku makanya itu selalu cari neighborhood yang banyak orangnya gitu ya. Nah, aku senangnya di neighborhood aku ini meskipun banyak orangnya, meskipun daerah modern, tapi orang-orangnya juga nggak terlalu dingin. Tapi sebetulnya alasan utama aku nyari tempat ini ada dua. Pertama, nyari rumah di daerah ini ada dua. Satu, aksesnya sangat mudah kemana-mana. Jadi buat aku location is number one priority. Location. Number two adalah kombini. Tempat aku ini dikelilingin beberapa kombini, 2-3 Convenience store. Orang di luar Jepang tak tahu kombini. Yang di Indonesia bilangnya Indomaret, Alfamart. Alfamart, itu banyak banget. Terus dalam radius 100 meter itu ada 5 artisan coffee, 5 cafe. Kopi yang artisan itu kan yang barisannya benar-benar yang mahal, dedicated ya. Nggak mahal juga, tapi ya orang kopinya elit aja enak, gitu ya. Jadi kalau mau nongkrong, mau beli kopi bawa pulang, itu cuma jalan sedikit aja gitu. Yang paling dekat paling cuma 50 meter gitu. Ini kalau di Indonesia nih Aji tinggalnya di Menteng nih kayaknya. Kalau di Singapura, Holland Village. Jaksel. Holland Village itu ada Holland hotel Village. dekat sini, mungkin jarak 100 meter di bawahnya hotel itu ada cafe juga. Wow. Nongkrong di situ enak. Elit. Terus iya, taman juga ada. Tapi nomor satu adalah akses sih buat aku kalau Akses nyari ya. tempat. Jadi Kalau- soalnya kalau ada teman datang kan, ketemu Ji, oke, tinggal berangkat gitu, nggak susah-susah berangkatnya. Di Ikebukuro aja ketemuan. Ikebukuro. Boleh. Kampung. Oke. Kalau gua at the end of the day, gua menyadari bahwa gua suka rumah yang tetangganya akrab. Nggak perlu keluar masuk buka kulkas ya, nggak perlu gitu ya. Ini Nggak perlu sampai begitu. Buka kulkas begini ya, pakai satu kancing, Gini, dua kancing. Gini, kok jadi gerah ya? Buka kulkas kok jadi gerah? Lu kebanyakan nonton Jav lu, Jav. Just another fool. Kok aku ketawa ya? Just another food. Oke, itu coba lingkungan yang kecil, ya, cukup ramah saja saling menyapa. Karena apa? I realize that neighbor itu adalah orang terdekat kita, lebih dekat dari saudara-saudara kita kan. Tapi yang paling menyenangkan dari tempat gue sekarang adalah karena apa? Rumahnya kecil. Senang Gua nak suka. bersihkan kan? Gue sebelumnya kan gue sewa rumah yang lumayan besar ya,
pening kepala betul. Kalau kecil begini tuh kayaknya enak gitu, nyaman, tenang, dan maybe because I'm getting younger ya, jadi gue perlu Ya, ya, ya. No, ketenangan. you're Betul, getting betul, betul, wiser. betul. Ya kan, I have my own Nah, studio di belakang yang Iya. tadinya gudang. Iya. So yeah, it's just fun. Living, it's just fun. Menyenangkan, dan ke pasar dekat, kiri kanan. Kalau di Aji itu ada artisan kopi, di depan gua ada artisan nasi uduk, Oh, artisan lontong sayur, ya kan. mie ayam, mie ya. ayam. Setiap jam 9 pagi artisan bubur ayam lewat, dan kalau Nice. sudah jam 3 jam 4 artisan mie ayam lewat. Nice. Nice, nice, Nice. 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 Jadi ya waktunya bagi kita untuk I think we found the winner here. Tetangga pun dekat ya, mau masuk Iya. ambil pinjam apa? Mm-mm. Pinjam apa? Garam. Pinjam Nyam- garam. Pinjam ini toothbrush. satu hal. Gue nggak pernah suka nonton film K-drama Korean. Kerana. Ya karena nggak suka aja lah. I mean like I don't really I don't relate gitu. Tapi ada satu yang gue suka dan itu relate, namanya Reply 1988. Tak tahu aku. Aku You go juga and nggak look. nonton K-drama, jadi aku nggak ngerti. Reply 1988 itu benar-benar kehidupan di daerah pinggiran di Korea, di kota, dan orang-orang itu masih saling ngantarkan makanan. Oh, itu dunia fantasi. Istri-istri para ibu-ibunya nggak perlu buka kulkas, tapi duduk-duduk di depan gitu ya. Ada tempat common place di situ. Mereka duduk di situ, persiapkan masakan sambil ngomong, sambil minum bir, sambil ngerumpiin tetangga. Ngerumpi gitu ya. Ngerumpi, it's fun. Hmm. Gitu. Oke lah kalau begitu. Nanti Oke. kapan-kapan kita nengok ke ini deh, tetangganya Aji deh. Iya, di mana Tapi- Ji? Di Shibuya ya, Ji? Iya, dekat Shinjuku. Lu tinggal di Shibuya sekarang? Iya. Jadi masih di bawah kelurahan, kecamatan Shibuya. Di bawah wali kota Kota Madya, Shibuya, Kota jadi Madya. Kota Madya Shibuya. Tapi secara fisik lebih dekat ke stasiun Shinjuku. Oh, I think I know that area. Mm-mm. Between Shinjuku and Shibuya ya. Kalau ku-nya masih Shibuyaku. Shibuya. Shibuya. Mamonaku. Mamonaku. Dulu ada kolega dari Bangladesh apa Pakistan. Namanya Mamuna Syamil. Terus gue bilang, lo tahu nggak, lo orang paling terkenal di Tokyo? Aku bilang gitu. Kenapa? Orang paling terkenal di Jepang. Kenapa? Semua orang tuh manggil nama lo. Oh iya, ya dengerin naik kereta. Mamonaku. Itu bisa jadi cerita lain tuh yang menarik, karena kalau di Singapura kan apa? Wambada. Oh, 999. Apa sih? Apa sih? One bedel. Itu di MRT. Announcement tuh ya. Berhati-hati di platform whatever. Iya. Aci, tui. Oh guys, gue kangen sama Singapura sama Tokyo jadinya. Ya wes kan. Ya wes. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Terima kasih. Sehat-sehat terus, Ketemu stay lagi. safe terus. Oke, bye-bye.